Oke, jadi ini adalah kelanjutan dari tes potensi akademik, yang dimana untuk video kali ini kita bakal bahas numerik dengan subtes hitung cepat. Oke, langsung saja kita mulai soal yang pertama. Ini soalnya terhitung masih mudah ya. 2 hari plus 21 jam plus 50 menit plus 51 detik sama dengan berapa detik ya. Ini sudah ada opsi-opsinya ya. Ada A 251.451, kemudian B 242.451, C 232.051, D 222.051, atau E 212.451. Oke, ini karena ini mudah harusnya bisa dikerjakan dengan cepat ya. Kuncinya harus sudah hafal ya, konversi antara hari ke jam, ke menit, ke detik ya. Nah, sini sudah admin tampilkan. Jadi 1 menit tuh 60 detik ya kan. Kemudian 1 jam itu 60 menit. Nah, karena 1 menit sama dengan 60 detik, itu berarti 60 menit sama dengan 3.600 detik ya. 60 kali 60. Kemudian 1 hari itu sama dengan 24 jam. Yang dimana 1 jam tadi sama dengan 60 menit. Itu berarti kalau 24 jam dikonversi ke menit ya dikali 60, 1440 menit. Kemudian 1440 menit, karena 1 menit itu 60 detik, maka 1440 menit itu sama dengan 86.400 detik. Nah, ini harus dihafal ya, supaya ketika ketemu soal seperti ini pengerjaannya lebih cepat. Oke, langsung saja kita konversi ya. Ya, ini jadi 2 hari, karena di sini 1 hari sama dengan 86.400 detik, tinggal dikali 2, hasilnya 172.800 detik. Kemudian 21 jam itu sama dengan 75.600 detik. Kemudian 50 menit sama dengan 3.000 detik, dan tambah lagi 51 detik, yang berarti total keseluruhan adalah 251.451 detik ya. Jadi jawabannya adalah A. Oke, ingat ya, agar bisa cepat mengerjakan soal ini harus sudah hafal ya konversi-konversi seperti ini, supaya lebih cepat pengerjaannya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Nomor 2, 1 dikurangi 1/10 dikurangi 1/100 dikurangi 1/1000 dikurangi 1/10.000 sama dengan berapa nih? Ini ada A 8.889/10.000, B 8.899/10.000, C 8.989/1000, D 8.999/1000, atau E 9.999/10.000. Oke, nah ini juga untuk soal seperti ini pengerjaannya ada 2. Yang pertama adalah pengerjaan pecahan biasa ya kan, samakan penyebut semuanya. Kemudian yang kedua adalah mengkonversi pecahan-pecahan ini menjadi bilangan desimal ya. Baru dikurangi, dan hasilnya nanti desimalnya kan hasilnya tentu akan desimal juga, itu baru dikonversi ke pecahan lagi, seperti itu. Oke, kita coba pengerjaan yang pertama ya, seperti ini caranya. Jadi semua disamakan ya, yang dimana di sini kita ambil penyebut yang paling besar ya, yaitu 10.000. Jadi semua diubah penyebutnya ke 10.000 ya kan. Nah, di sini 1 ya kan menjadi 10.000 per 10.000 ya. Jangan lupa 1 itu sama dengan 1 per 1 ya, makanya bisa dapat 10.000 per 10.000. Kemudian lanjutkan seperti biasa, 1.000 per 10.000, 100 per 10.000, 10 per 10.000, dan 1 per 10.000. Dan hasilnya adalah 8.889 per 10.000. Oke, ini cara yang pertama ya. Ini cara pertama.
Kemudian cara yang kedua seperti yang tadi admin bilang, itu mengubah pecahan ini menjadi angka desimal ya. Nah, seperti ini. Jadi 1 ya tetap 1 ya, karena tidak kita ubah. Yang kita ubah adalah yang pecahan ini. 1/10 itu adalah diubah 0,1 ya. Nah, ini teman-teman nggak boleh sampai lupa ya cara mengubah angka-angka pecahan seperti ini. Yang di sini adalah pembilangnya 1 ini dibagi dengan penyebut ya, yaitu 10. Jadi 1 dibagi 10 ya 0,1 ya kan. Begitu seterusnya 0,01, 0,001, 0,001 ya kan. Nah, di sini juga kalau teman-teman ada yang lupa, jumlah angka di belakang koma ini adalah menentukan ya, jumlah angka di belakang koma ini menentukan berapa sih penyebutnya sebelumnya ya kan. Karena kalau ada kelipatan 10 seperti ini 1 ya kan, kemudian 100 ini 01 ya kan, 2 angka di belakang koma. Kemudian kalau 1000 ya 3 angka di belakang koma, kalau 10.000 4 angka di belakang koma, seperti itu. Teman-teman bisa pelajari lagi ya. Kalau ternyata lupa soal pengubahan pecahan seperti ini, bisa googling lagi di internet ya. Jadi admin anggap teman-teman sudah mahir nih kalau pengubahan pecahan seperti ini. Nah, ini kita operasikan seperti biasa dan hasilnya adalah 0,889. Nah, ini kita ubah ke pecahan lagi ya kan. Kayak tadi admin bilang, kalau 4 angka di belakang koma, berarti ya tentu di sini penyebutnya ya adalah 10.000 dan pembilangnya ya kita ambil dari sini ya, 8889 ini kita konversikan ke sini jadi pembilangnya, maka hasilnya juga sama 8.889 per 10.000. Jadi jawabannya adalah A juga ya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. P, Q, dan R memancing ikan. Jika hasil Q lebih sedikit dari R, sedangkan jumlah P dan Q lebih banyak daripada 2 kali R, maka yang terbanyak mendapatkan ikan adalah A, P dan R, B, P dan Q, C, P, D, Q, atau E, R. Oke, kita coba pengerjaannya seperti ini. Nah, seperti ini. Kita langsung tuliskan dengan simbol ya. Karena di sini dia bilang Q lebih sedikit dari R. Nah, karena di sini kita cari yang terbanyak, teman-teman jangan tulisnya tuh Q kurang dari R, tapi langsung masukkan R lebih dari Q ya, karena mencari yang terbanyak di sini. Jadi ini menentukan juga teknik penulisan kodenya itu seperti apa ya kan. Sama juga ini kita juga cari dengan mengacu ke yang lebih besar ya, simbol lebih besar. Di sini dia bilang jumlah P dan Q berarti P plus Q ya kan. Itu lebih banyak dari 2 kali R ya, berarti R plus R. Nah, dari sini itu bisa kita tarik kesimpulan yang terbesar adalah P ya. Karena di sini R itu lebih besar dari Q, dan di sini R plus R itu disandingkan dengan Q ya kan, ditambah dengan P itu bisa mengalahkan jumlahnya R plus R ini. Berarti kan dapat kita tarik kesimpulan bahwa P ini yang terbesar ya kan, karena bisa dalam tanda kutip ya membantu Q ya, mengalahkan lebih banyak itu daripada R plus R, seperti itu. Jadi jawabannya adalah C ya, mudah sekali. Kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, ini operasi juga sederhana. 82,8 dibagi 0,9 sama dengan berapa ya kan. Ini A 0,92, B 9,2, C 92, D 92,2, E 922 ya kan. Karena 0 di belakang koma tidak ada arti ya. Jadi admin hanya menyebutkan 92 dan 922 saja ya. Oke, untuk pengerjaan seperti ini cara cepatnya adalah kita kalikan masing-masing angka ini dengan nominal yang sama, dengan tujuan untuk menghilangkan komanya ya kan. Yang dimana di sini admin sama-sama kalikan dengan 10 ya. Jadi 82,8 dikali 10 828, 0,9 dikali 10 sama dengan 9. Nah, kalau sudah seperti ini langsung dikerjakan seperti biasa ya. Tentu lebih mudah kalau sudah
dihilangkan komanya. 828 dibagi 9 hasilnya 92. T jawabannya yang C ya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Nomor 5, jika X sama dengan 12% dan Y sama dengan 1/12, maka A, X lebih besar dari Y, B, X kurang dari Y, C, X sama dengan Y, D, X dan Y tidak bisa ditentukan, E, X pangkat 2 lebih dari Y. Oke, ini pengerjaannya juga cukup sederhana ya. Nah, disinilah tentu teman-teman harus konversi dulu 12% ini ke pecahan biasa. Nah, jangan lupa ya, persen itu sama dengan per 100 ya. Jadi kalau 1% ya 1/100, kemudian kalau 10% 10/100. Begitu juga dengan 12%, ya kan? Kalau dikonversikan ke pecahan biasa menjadi 12/100. Dan kemudian akan kita bandingkan dengan Y, ya kan? Yang sudah pecahan biasa ya, 1/12. Nah, di sini tekniknya adalah kali silang ya. Jadi 12 kita kalikan dengan 12 ya kan. Jadi pembilang di sini kita kalikan dengan penyebut ya kan. Kemudian pembilang yang di sisi yang sini, yang satu ini kita kalikan dengan penyebut di sisi yang ini ya, di sisinya 12% ini. Jadi langsung saja 12 kali 12 dan di sini kita bandingkan dengan 100 kali 1. Nah, di sini tentu sudah jelas yang lebih besar adalah sisi yang kiri ini ya, 12 kali 12 ini. Berarti kita masukkan adalah simbol lebih dari ya kan. Nah, itu berarti 12/100 itu lebih dari 1/12 atau sama dengan X lebih dari Y ya kan. Berarti jawabannya adalah A. Oke, terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa buat teman-teman yang belum subscribe untuk tekan tombol subscribe. Kalau teman-teman suka dengan video ini silahkan like dan share. Kalau ada pertanyaan ataupun request silahkan tinggalkan di kolom komentar. Akhir kata, admin ucapkan semangat dan semoga sukses.